Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja yang saya hormati dan saya harapkan pencerahannya. Perkenalkan, nama saya Mustajid SPDI, guru Makom PK kelas 5 MI Islamiyah Jati, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG P3 program studi fikih tahun 2002 akan melaksanakan praktek pembelajaran pada hari Kamis tanggal 12/2023. Sekian perkenalan kami, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan lebih jelasnya simak berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sehat semua ya? Sehat. Ya, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Ya, doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi nanti kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran diberi kelancaran dan diberi kepahaman sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, sehingga bisa menjadi anak yang soleh, amin Allahumma amin. Ya, berikutnya akan kami absen kajiannya ya. Masuk semua nggak ini? Ya, saya absen ya. Pertama Ahmad Reza, terus Mbak Airin, Amila Nurwahidah, Mbak Anggun, jadi hadir semua ya. Itu berikutnya saya periksa kerapian berpakaian, posisi tempatnya. Coba berdiri, pakaiannya ada yang kurang rapi. Ya, siapa Mas Nopal temannya dipakai yang bagus. Ini pakai sepatu enggak? Ukuran sini. Sudah rapi semua. Walaupun enggak baru, yang penting rapi. Sudah. Duduk. Anak-anak sekalian, ya, sebelum pelajaran dimulai, perlu kita sampaikan apa? Tujuan pembelajaran. Nah, setelah nanti kamu berdiskusi dan menggali informasi, sampai diharapkan bagaimana mengetahui sejarah, pengertian dan dasar hukum dalil ibadah kurban, mengenal informasi ibadah kurban, dan dapat mengidentifikasi ketentuan ibadah kurban. Berikutnya menuliskan sejarah, pengertian dan dasar hukum dalil ibadah kurban. Nah, setelah ini sampai bisa menggali informasi atau mendeskripsikan ketentuan ibadah kurban. Sebelum pelajaran dimulai, perlu kita sampaikan apa itu tujuan tadi sudah. Perlu ada pertanyaan atau semacam pretest. Anak-anak ada yang sudah tahu apa sejarah pelaksanaan kurban? Mungkin ada yang sudah tahu, tadi malam sudah belajar mengenai sejarah
ibadah kurban. Yang sudah tahu bisa angkat tangan. Sejarahnya pelaksanaan ibadah kurban itu ada ceritanya. Mungkin Mas Kafi bisa sekilas, umpama hafal bisa. Tadi kan sudah tadi malam sudah belajar misalkan gitu ya. Mungkin yang lain bisa angkat tangan. Mungkin Mas Kafi, ya silakan. Mulanya ibadah kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpinya pertama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya itu. Sudah beri tepuk tangan oleh Mas Kafi. Mungkin yang lain apa ketentuan daripada ibadah kurban? Mungkin yang lain ada yang sudah tahu atau dalil daripada ibadah kurban. Kurban yang dari Al-Quran, mungkin dari hadis. Silakan. Ya, silakan. Ya. Juga Rahma ya. Surat Al-Kausar. Inna a'tayna al-kausar fasalli lirabbika inna shani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang indah, maka dirikanlah salat karena Tuhan untuk bermanfaat. Sesungguhnya orang-orang yang memuji kami dialah yang baik. Ya, terima kasih atas jawabannya. Walaupun membaca namanya anak bisa itu sudah jadi jempol belum diajar sudah tahu itu anak yang bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan temannya bisa semua ya. Amin, Allahumma amin. Anak-anak perhatian ya. Untuk berikutnya kita mengamati apa itu namanya pengertian sejarah kurban dan dasar-dasar hukum atau dalil-dalil ibadah kurban. Ditonton sambil diamati nanti dibuat atau belajar kelompok atau diskusi nanti hasilnya dipresentasikan di depan ya, gitu ya. Sudah berikutnya lihat videonya ya dan amati. Selamat diamati. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Ali baru saja pulang kemarin. Terus Ali lihat Pak Haji di sini. Pak Haji, Ali bingung deh. Dari tadi di pinggir jalan, kenapa banyak pedagang kambing dan sapi ya? Jadi pada saat ini ada umat Islam yang melaksanakan ibadah kurban. Kurban itu apa Pak Haji? Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Disebut juga dengan istilah udhiyah atau dahiyah yang berarti hewan sembelihan. Oh, Ali ngerti Pak Haji. Jadi sapi dan kambing yang dijual itu untuk kurban ya Pak Haji? Tepat sekali Ali. Pak Haji. Mana salamnya? Astagfirullah. Maaf Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah kenapa lari-lari? Aisyah lagi nyari Ali nih Pak Haji. Pak Haji lihat Ali tidak? Ali, tadi sih habis nanya-nanya kurban di sini. Kalau sekarang, tuh lagi lihat kambing di sana. Ali malah di sini dia. Ali, ayo pulang. Bentar lagi Kak. Aisyah, kan bentar lagi belum ada. Aisyah tahu nggak apa itu? Menonton video dan mengamati, tugas kalian berikutnya lah mendiskusikan tentang apa yang kamu telah lihat dan kamu amati. Jadi diskusikan ya, buat tanya jawab atau ya setelah diskusi dengan teman kelompokmu. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan di
depan diwakili oleh ketua kelompoknya masing-masing. Silahkan melaksanakan tugas. Ayo kelompok Maskafi, kelompok Mbak siapa ini? Mbak Riris dibuat jadi berapa? 3. Kelompok besar biasanya kan 4. Silahkan. Ini kelompoknya siapa ini? Mbak Anggun. Silahkan. Anak-anakku sekalian, sudah semua dalam merangkum atau berdiskusi mungkin itu sudah selesai. Ini sudah. Ya, untuk berikutnya bisa ketua kelompoknya atau perwakilan maju untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok Mbak siapa? Rahma, silakan maju ke depan akan mempresentasikan apa yang dirumuskan di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara bahasa dari bahasa Arab yang artinya tepat. Sedangkan secara istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya atau prioritas itu tanggal 19 dan kemudian semata-mata untuk memberikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu tadi adalah rumusan dari kelompok Mbak Rahma, yaitu mengenai tentang pengertian kurban. Untuk berikutnya, kelompok mana yang mau presentasikan? Di situ merumuskan apa? Sejarah kurban. Silakan, siapa perwakilannya? Mbak Riri, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya dari dengan sejarah ini yang menjadi dasar melaksanakan ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Mbak Riris yang telah menyampaikan hasil bukunya yang mengenai masalah sejarah terlaksananya atau sunatan ibadah kurban. Teman-teman yang lain mungkin ada yang menambah atau bagaimana, dipersilakan. Nah, ya kelompok Mas Kafi, silakan maju kalau ingin menambah dari pengertian hasil diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambah presentasi dari tentang waktu pelaksanaan kurban. Kurban dilaksanakan pada waktu tertentu pada bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Pelaksanaannya dimulai setelah salat Idul Adha tanggal 10 dan berakhir pada tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Ya, terima kasih pada Mas Kafi yang telah menambah pengalaman atau materi tentang ketentuan atau pelaksanaan penyelenggaraan ibadah kurban. Untuk berikutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ayo angkat tangan.
hukum kurban menurut mayoritas ulama? Ya, silakan untuk teman-teman kelompok ini mungkin mau jawab. Ya, ini mau jawab siapa kelompok Mbak Rama, silakan dijawab. Hukum kurban adalah sunnah. Nah, sudah dijawab bahwa menurut pendapat mayoritas para ulama hukum kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada, silakan. Hukum kurban didengarkan pertanyaan hukum kurban bisa berubah menjadi wajib itu dengan apa Mbak Riris tadi? Jika bagaimana? Hukum kurban asalnya kan sunat muakkad bisa berubah menjadi wajib itu bagaimana? Silakan Mas Kafi menjawab. Ya bisa sambil berdiri nggak apa-apa. Adapun hukum kurban menjadi wajib jika seorang telah bernazar melakukannya atau telah membuat ketentuan tasdaqiyah untuk melaksanakannya. Misalnya seseorang berkata kambing ini akan menjadikan kurban. Nah, itu adalah jawaban asalnya sunat bisa menjadi wajib dengan sebab dinadarkan atau ditakyidkan. Wedus ini saya beli mau saya buat kurban itu menjadi wajib harus. Sudah diterima semua? Ini sudah paham semua? Tidak ada yang bertanya lagi? Ya, terima kasih. Jadi sudah paham semua materi tentang apa? Ibadah kurban. Jadi kalian sudah paham betul tentang apa itu materi kurban dan kaitannya ya. Maka dari itu untuk berikutnya adalah pembelajaran ini kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Ya, untuk doa akan dipimpin oleh Mbak Riris. Silakan Mbak Riris, suara yang keras. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bentuk doa tadi ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat sehingga kalian semua bisa menjadi anak harapan orang tua, yaitu menjadi anak yang soleh, solih. Nah, akhirnya sekian, sampai jumpa atau hari pelajaran yang akan datang. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.